air ini ya, air ini adalah darah. Nah, air ini adalah darah. Ya, air ini adalah darah. Jadi ini pembuluh darahnya, air ini darah. Nah, kemudian ini kita pakai iodin ya. Iodin ini ibaratnya racun-racun ya yang terserap oleh yang masuk ke perut, kemudian terserap ke pembuluh darah. Nah, jadi darah kita itu bisa kemasukan pestisida, bisa kemasukan makanan instan, bisa kemasukan makanan dengan pewarna, bisa kemasukan unsur-unsur kimia yang lain, bisa kemasukan udara yang kotor, bisa kemasukan air yang tercemar, bisa kemasukan CO2, bisa kemasukan asap rokok, asap kendaraan. Nah, semua yang masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan ataupun saluran pencernaan itu semuanya larinya ke darah. Jadi darah kita akan jadi seperti ini, Bu, ya. Bentar. Nah, ini. Nah, darah kita itu jadi akhirnya jadi kotor seperti ini. Ya, dan di pembuluh darah itu akan ada kerak-keraknya. Sehingga efeknya apa? Pembuluh ini nanti akan menyempit. Itu yang bisa bikin stroke. Nah, dari darah kotor dan kental inilah orang bisa sakit diabetes, bisa sakit stroke, bisa sakit darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, sekarang NSTM ini punya kekuatannya seperti apa terhadap darah? Ya, misalkan ini kita mulai konsumsi hari pertama, ya, hari kedua. Nah, baru hari kedua Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai kelihatan berkurang. Hari ketiga ya, hari keempat. Nah, mungkin darahnya sudah mulai bersih seperti ini. Ya, darahnya mulai bersih seperti ini. Cuma manusia itu kan setiap hari tetap makan, Ibu. Betul enggak? Manusia itu setiap hari tetap makan. Ya, tetap makan sate, makan daging sapi, makan daging ayam, makan minyak, makan nasi goreng, makan sayur, pestisida masuk, asap kendaraan masuk. Nah, semuanya masuk, tetap itu setiap hari. Nah, ini yang kadang-kala manusia itu tidak sadar bahwa setiap hari dirinya dimasuki penyakit seperti ini, Bapak Ibu. Manusia itu tidak sadar. Nah, ini pengaduknya, Pak Munir. Oke, thank you. Nah, ini ya. Nah, sehingga kita juga butuh. Setiap hari kita juga harus konsumsi NSTM. Kita masukin. Terus seperti itu. Nah, sehingga setiap hari itu kita terjadi pembersihan pada darah di tubuh kita. Nah, artinya apa? Ada sebuah keseimbangan. Penyakit itu ditahan dan sel-sel tubuh kita memperbaiki diri sendiri. Di tubuh kita juga terbentuk vitamin, ya. Di tubuh kita juga metabolisme jadi berjalan lancar. Nah, seperti manfaat NSTM tadi. Nah, ini kalau di dalam darah seperti ini. Nah, sekarang kalau di dalam pencernaan bagaimana? Karena pencernaan itu adalah mulutnya tubuh. Sebelum masuk ke darah, itu masuknya ke pencernaan dulu, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini saya perlihatkan. Gelas ini ibaratnya lambung. Nah, di dalam apa? Kita sering makan ya, nasi goreng masuk, minyak masuk, ya, tahu petis masuk, apalagi mie instan masuk, apalagi sayur yang penuh dengan pestisida masuk, pizza masuk, semua makanan masuk, aspal aja juga masuk ini. Manusia itu nek suruh makan luar biasa ini, Ibu. Semuanya masuk seperti ini loh, Bu. Nah, coba bayangin. Lambung kita juga luar biasa nih. Nah, sekarang proses di dalam lambung bercampurnya makanan ya, dengan berbagai macam terbentuknya racun di lambung itu seperti apa gambarannya? Ya, karena makanan itu masuk semakin lama semakin banyak,
Nah, lambung kita nanti akan terbentuk seperti ini. Makanan yang akan diserap oleh darah itu sudah berbentuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, coba, ini hanya gambaran ya. Jadi akan terjadi bentuk seperti ini. Nah, mengerikan enggak? Ini kalau terserap oleh darah itu yang memunculkan racun-racun tadi. Nah, bagaimana pekerjaan NSTM di dalam lambung ketika kita minum NSTM itu rutin setiap hari ya. Nah, ini hari pertama kita minum, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh misalkan. Kita minum terus NSTM, maka akan terjadi proses di dalam lambung itu seperti ini. Nah, Anda lihat terjadi proses pembersihan di dalam lambung. Nah, sehingga makanan yang kita serap ya itu adalah menjadi sehat Bapak Ibu, karena racun-racunnya sudah dinetralkan ya, minyak diikat. Nah, sehingga masuk ke darah itu lebih sehat. Nah, Anda bisa lihat kan kekuatan dari produk ini ya. Nah, ini untuk darah dan lambung seperti ini Bu, padahal itu yang penting ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah sakit ya, ketika kita sudah sakit tentunya pencernaan kita trouble, darah kita trouble, dan sel tubuh kita juga trouble. Betul ya Bu ya? Nah, sehingga kita sakit karena semua sakit itu berawal dari lambung, karena kemudian masuk ke darah, karena darah ini berfungsi membawa makanan dan oksigen ke sel. Nah, kalau yang diberikan itu aja sudah tidak sehat, otomatis sel itu rusak, lemah. Nah, sehingga bisa jadi jantung kita juga lemah. Nah, kita bisa tunjukkan gambar berikutnya di sini. Ya, ini ada organ nih. Ya, ada gambar organ Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini organ pencernaan ya, kita tunjukkan aja. Ya, ini organ pencernaan, makanan masuk ke sini sudah dalam bentuk kotor, terserap oleh darah. Nah, sehingga jantung, paru-paru, ginjal, liver itu semuanya lemah. Itu yang bikin orang sakit. Ketika yang paling lemah itu pankreas, orang pasti kena diabetes. Ketika yang paling trouble itu di pembuluh darahnya seperti ini, Bu. Nah, bisa jadi darah tinggi plus stroke. Nah, tinggal di mana yang lemah? Itu yang akan menyebabkan penyakit. Nah, sekarang mereka butuh mineral untuk menguatkan sel-sel di sini, butuh mineral untuk memperbaikinya. Nah, sekarang berapa yang kita butuhkan? Apakah dengan minum air setiap hari kita bisa sehat? Nah, sekarang kita uji Bapak Ibu. Ini minta tolong ini lampunya. Awas hati-hati nanti nyampar kabel ya. Nah, enggak apa-apa, kelihatan enggak apa-apa kok, santai baik. Santai aja. Ini kita demo ya. Nah, jadi ini demo cara menjual kita itu seperti ini, Bu. Nah, jadi kalau demo itu untuk menunjukkan cara menjual. Ya, jadi kita punya cara menjual yang menarik, yang itu bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Demo itu untuk menghasilkan uang. Sudah nyala ini Bapak Ibu. Jangan dipegang ya ujung-ujungnya. Wah, ini nyetrum nih. Ya. Nah, ini kita lihat, kita uji Bapak Ibu. Kadar mineral di dalam air. Nah, coba Bapak Ibu. Tubuh kita itu butuh mineral untuk memperbaiki sel, untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, tubuh kita itu bisa menjadi rumah sakit untuk diri kita sendiri, bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri, asal selnya terpenuhi kebutuhan mineralnya. Nah, ini coba air yang setiap hari kita minum, ternyata mineralnya tidak kurang, bukannya tidak ada, kurang. Karena ini lampunya 100 watt. Kalau lampu 10 watt dia tetap nyala. Ya, karena ini tetap ada mineralnya. Cuma mineral di sini itu bedanya dengan NSTM, itu bedanya mineral di sini itu bentuknya molekul, Ibu. Ya. Molekul, bukan ion, itu bedanya. Kalau molekul, contoh misalkan Ibu ada di pegunungan kapur.
kadar kalsiumnya tinggi air itu, ya. Tapi rata-rata penduduk di pegunungan kapur itu rata-rata kena batu ginjal. Kenapa? Karena kalsium yang wujud molekul itu nggak bisa diserap langsung oleh tubuh. Dia akan mengendap. Nah, buktinya apa? Coba ibu sering godok air nggak? Ya, sering rebus air nggak? Oh, sering, Mas. Nah, coba di panci air itu ya, itu kan muncul kerak, ibu. Iya. Nah, itulah ya kenapa kok air itu harus direbus, salah satunya untuk memisahkan molekul-molekul yang berbahaya, bisa jadi kalsium atau kapur, bisa jadi zat besi ya, itu supaya terpisah, sehingga air yang direbus itu jadi air yang sehat, air yang kadar kalsium yang berbahaya itu rendah karena ini sudah ditinggal jadi kerak itu. Nah, cuma kadar mineralnya tetap seperti ini. Nah, ini belum memenuhi kebutuhan mineral untuk tubuh supaya sehat. Nah, sekarang supaya sehat tubuh butuh mineral seperti apa? Ini kita contohkan ya, 1, 2, 3 tetes saja lah. Nah, 3 tetes ini. Nah, 3 tetes itu nyalanya udah seperti apa? Nah, ini Bu, ini 3 tetes sudah seperti ini, terang. Nah, sekarang kalau 5 tetes, jadi kebutuhan manusia sehat itu 3-5 tetes ya. Anak-anak itu 1-3 tetes. Nah, ini katakanlah kita berikan 5-6 tetes ini. Nyalanya seperti apa? Coba. Tuh. Nah, ini udah cukup. Untuk melihara kesehatan sudah cukup. Nah, kalau untuk terapi ini bisa dinaikkan, bisa jadi 7 tetes, bisa maksimal nanti 10 tetes. Tergantung penyakitnya, jenisnya apa, nah dan kebutuhan mineralnya seperti apa.